Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ziren Karina dengan NPM 1913023441 akan membawakan video pembelajaran tentang materi korosi. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan mempelajari beberapa hal mengenai korosi, yaitu apa itu korosi, bagaimana proses terjadinya korosi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi korosi serta pencegahnya. Pernahkah kamu pergi ke bengkel? Jika kamu pernah masuk ke dalam bengkel, pasti kamu akan melihat tumpukan besi yang sudah tidak terpakai. Dan biasanya berwarna kecoklatan, bukan? Saat kamu pegang, pasti bagian besi yang berwarna kecoklatan akan menempel di tanganmu. Seperti yang kita ketahui, warna dasar besi adalah abu-abu mengkilap. Lalu, mengapa warnanya bisa berubah menjadi kecoklatan? Itu karena besi telah mengalami korosi. Apa itu korosi? Jadi korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tak dikehendaki. Korosi dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan perkaratan. Korosi juga merupakan perubahan logam secara fisikal maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam waktu yang lama dan secara terus-menerus. Lalu bagaimana sih proses terjadinya korosi? Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksida besi. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Persamaan reaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tahapan-tahapan proses terjadinya korosi pada besi. Logam besi teroksidasi sehingga menghasilkan ion Fe2+ dan elektron. Lalu reaksi oksidasi pada logam besi terjadi pada anoda. Setelah itu, elektron yang dihasilkan akan mengalir menuju katoda yang akan mereduksi oksigen dan ion H+ di udara bebas sehingga menghasilkan air. Setelah itu, air tersebut bereaksi kembali dengan oksigen dan membentuk OH-. Kemudian ion besi 2 yang terbentuk pada anoda teroksidasi membentuk ion besi 3 sesuai dengan persamaan berikut. Fe2+ aqueous menjadi Fe13 aqueous plus elektron. Hasil reaksi redoks pada logam besi adalah berupa senyawa oksida terhidrasi F2O3 XH2O atau karat besi. Berikut adalah hasil reaksinya, seperti yang tertera pada gambar. Ada reaksi anode, yaitu Fe menjadi Fe2+ dengan 2 elektron. Reaksi katode, O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron menjadi 2H2O. Dan menghasilkan karat besi, seperti yang tertera pada gambar yang di layar. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Terjadinya korosi bisa berlangsung secara cepat maupun lambat. Hal itu dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peranan penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah, seperti gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, simpanlah besi-besi di rumahmu di tempat yang kering dan tidak lembab agar besi tidak mudah berkarat. Selanjutnya adalah elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya, air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin mampu menjadi media mempercepat korosi. Tak heran jika besi-besi yang ada di lingkungan pabrik cepat mengalami korosi karena terkena paparan senyawa asam. Yang selanjutnya adalah permukaan logam yang tidak rata. Ternyata bentuk permukaan logam juga berpengaruh pada kecepatan korosi. Logam yang mempunyai permukaan tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Jika kamu memiliki logam di rumah, jangan lupa untuk selalu membersihkannya
dan sesekali kondisikan agar logam tetap bisa licin. Dengan begitu, logam tidak akan mudah mengalami korosi. Yang selanjutnya adalah terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi. Nah, oksidasi inilah yang menyebabkan korosi. Mungkin kamu sempat bertanya-tanya bagaimana cara agar besi atau logam tidak mudah korosi. Mengingat banyak peralatan di sekitar rumah menggunakan besi atau logam, contohnya pintu gerbang. Kamu tidak perlu khawatir, ada beberapa cara untuk mencegah korosi pada besi dan logam. Yang pertama, usahakan logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Bagaimana caranya? Dengan membuat lingkungan sekitar logam bebas oksigen, yaitu mengalirkan gas karbon dioksida. Jika pada poin 1 terbilang sulit, masih ada cara lain, yaitu dengan menggunakan pengecatan. Melalui pengecatan, permukaan logam tidak akan bersinggungan langsung dengan udara luar yang mengandung oksigen dan uap air. Dengan demikian, logam tidak akan mudah mengalami korosi. Selanjutnya adalah menggunakan electroplating, yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Permukaan logam yang akan dilapisi berperan sebagai katode, sedangkan pelapisnya dalam hal ini adalah logam lain berperan sebagai anoda. Contoh electroplating ini bisa kamu lihat di badan mobil. Sebenarnya badan mobil itu terbuat dari besi atau baja. Pernahkah kamu lihat badan mobil berkarat? Tentu tidak ya. Hal itu karena badan mobil sudah dilapisi dengan logam. Maksudnya logam lain yaitu krom, sehingga terlihat lebih indah dan mengkilap. Pengorbanan anoda atau perlindungan anoda yaitu cara untuk mencegah korosi dengan cara mencegah terbentuknya sel elektrokimia. Perlindungan katoda atau pengorbanan anoda dilakukan dengan cara menyambungkan logam yang akan dilapisi dengan logam yang memiliki potensial elektroda lebih kecil. Logam dengan potensial elektroda lebih kecil berperan sebagai anoda yang nantinya akan mengalami reaksi oksidasi. Selama logam pelapis atau anodanya masih ada, logam yang akan dilapisi atau katoda tidak akan mengalami korosi. Itulah mengapa reaksi ini disebut pengorbanan anoda atau perlindungan katoda. Yang terakhir adalah membuat paduan alloy dengan cara mencampurkan besi dengan logam lainnya yang tahan korosi seperti nikel atau krom. Campuran ini dikenal dengan sebagai baja stainless. Baiklah, setelah kita mempelajari beberapa hal mengenai korosi untuk memperkuat pengetahuan dan menambah wawasan, diharapkan kepada teman-teman yang menonton video ini untuk mengerjakan beberapa soal yang telah dilampirkan pada video ini. Selamat mengerjakan! Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.